Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Kali ini kita kenalan dulu yuk sama karakter baru di pembelajaran dengan Pak Putra kali ini. Ada Adit ya. Ini di karakter di film Adit Sopo Jarwo. Mungkin di antara kalian udah ada yang kenal. Yuk, untuk pembelajaran kali ini kita akan ditemani oleh karakter Adit Sopo Jarwo dan teman-temannya. Baik teman-teman, kita akan belajar di kelas 5, tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 4. Simak videonya dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama tentang menemukan informasi berdasarkan cerpen yang sudah dibaca. Nanti kita akan mencoba membaca cerpen ya, yang ada di buku tema. Yang kedua adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai. Kali ini Adit akan membacakan cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Ade. Teman-teman semua bisa nyimak, bisa langsung dari video ini, bisa juga nanti dari buku yang sudah kalian pegang masing-masing. Oke, simak dengan baik. Tanggung Jawab Ade. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti, setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Adi juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya, Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan Ade, apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit, Dek. Ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi. Seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang, selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka, dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu.
Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikatai teman-teman seperti yang dialami Alif yang mengantarkan koran tiap pagi. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Nino? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova yang sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Big Icih sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar, Dek. Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6:10. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Big Icih mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum, Neng Ade. Big Icih menawarkannya. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Big Icih. Lalu kepada Papa Yova, dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om. Saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Nino, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula Big Icih. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja. Semuanya tanpa terkecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai... Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang. Ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening, lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap! Kau sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Adik kapan? Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya. Nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari, agar secepat mungkin bisa tiba di rumah untuk melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh, ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina, dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menunggu kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa.
Kakak memaafkanmu, De. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Ya, demikian teman-teman cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Ade. Cerpen yang sangat bagus ya. Yuk kali ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang cerpen tersebut. Teman-teman jawab dengan baik ya. Soal pertama, siapa tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade? Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Tokoh utamanya adalah Ade. Pertanyaan kedua, berapa anggota keluarga Ade? Ayo, jawab berapa? Ya, 5. Ada bapak, ibu, Kak Nina, Ade, dan adik. Nomor 3, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Ayo teman-teman jawab. Ya, benar. Yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung adalah Kak Nina. Soal berikutnya, apa yang terjadi pada Kak Nina? Ayo, masih ingat apa tidak? Ya, yang terjadi adalah Kak Nina sakit. Nomor 5. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Jawabannya apa teman-teman? Ya, benar. Ade beralasan dia gugup berangkat ke sekolah karena akan ada ulangan. Soal berikutnya, mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Tahu kan pasti jawabannya? Ya, Ade tidak mau karena Ade malu mengantarkan kue-kue. Ade takut diejek. Nomor 7. Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Ya, benar. Di rumah Yova. Nomor 8. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Ade memikirkan keadaan Kak Nina. Nomor 9. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Jawabannya adalah ya, benar. Meminta maaf ke Kak Nina. Sekarang tinggal satu ya, nomor 10. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Ayo, masih ingat apa tidak? Teman-teman, coba jawab di kolom komentar ya. Saya tunggu ya teman-teman, jangan lupa jawab, tulis nama, dan jawaban kamu, oke? Mari selanjutnya kita lanjutkan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini kita akan membahas dari 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Berikutnya konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi intinya, kalau produksi itu membuat, distribusi itu menyalurkan, dan konsumsi itu menghabiskan. Lanjut teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengaruhnya. Pengaruh produksi terlebih dahulu. Nah, bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Sebagai contoh saja, misalkan kalau ada produsen yang menghasilkan tempe.
Nah, dengan tempenya itu laku dijual, maka si produsen juga akan memperoleh keuntungan. Begitu juga dengan pemilik sumber dayanya, yaitu misalkan petani kedelai. Itu ya teman-teman. Lanjut ke distribusi. Nah, bagi distributor, kegiatan distribusi yang ia lakukan akan membuahkan balasan berupa upah yang akan ia gunakan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya. Nah, yang terakhir, konsumsi. Tentunya bagi konsumen, kegiatan konsumsi merupakan wujud pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan untuk diri dan keluarganya. Nah, demikian teman-teman semua. Terima kasih ya. Jangan lupa ya, selalu belajar yang rajin ya. Sampai ketemu lagi dengan Bang Jarwo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the